Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Septiani Permatasari, NIM saya 19008742011168. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas dari Bapak Warfian Saputra, SHMH, A2 tentang bantuan hukum dan advokat. Dengan adanya ketentuan pasal-pasal, dapat sangat kita ketahui bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum kepada tersangka maupun terdakwa oleh seseorang atau ahli hukum guna memperlancar penyelesaian suatu perkara tersebut. Pada pasal 2, bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan suatu asas-asasnya. 1. Keadilan. Kedua, bersamaan, kedudukan di dalam suatu hukum. Ketiga, keterbukaan. 4. Efisiensi. 5. Efektivitas. 6. Akuntabilitas. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat tanpa memandang status sosialnya dan terutama ekonominya bagi mereka yang berkeinginan dalam penegakan suatu keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum. Dengan seadil-adilnya, negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang 1945 mengandung suatu prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. Kedua, sistem yang digunakan adalah sistem konstitusi. Ketiga, kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Keempat, sistem pemerintahannya adalah presidensial. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan suatu ketentuan undang-undang ini. Peran penting advokat dalam penegakan hukum adalah dengan memberi bantuan hukum baik perdata maupun suatu pidana kepada yang memerlukan berupa nasihat ataupun bantuan hukum yang aktif di dalam maupun di luar persidangan dengan jalan mewakili, melindungi, mendampingi, dan melakukan suatu tindakan hukum untuk kepentingan pengguna jasa. Tugas dan tanggung jawabnya seorang advokat adalah mewawancarai kliennya dan menyediakan klien dengan nasihat hukum ahli, peneliti, dan mempersiapkan kasus serta menghadirkan klien di pengadilan, serta menulis dokumen hukum dan menyiapkan pembelaan tertulis untuk kasus perdata penghubung dengan profesional lainnya, seperti pengacara mengkhususkan diri dalam bidang hukum tertentu mewakili klien di pengadilan, pernyataan publik, arbitrase, dan pengadilan mempertanyakan saksi negosiasi. Tidak unsur-unsur Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. 1. Sengaja. 2. Tanpa hak. 3. Distribusi. 4. Transmisi. 5. Membuat dapat diakses. Kebebasan berpendapat di Indonesia merupakan negara hukum konstitusi menjamin kebebasan berpendapat. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945, Pasal 28F Undang-Undang 1945, dan Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Penjelasan Pasal 27 ayat 1 UU ITE mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Mentransmisikan, mengirim informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ditunjukkan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, membuat dapat diakses
semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik atau dokumen dapat diketahui oleh pihak-pihak lain atau publik, mengirim dan menyebarluaskan. Sekian dari saya, sedikit penjelasan dari saya mengenai materi bantuan hukum dan advokat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.